Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Para siswa kelas 9 SMP semester 2, mari kita melanjutkan pembahasan latihan penilaian tengah semester genap atau PTS 2 atau PTS genap ya. Untuk kali ini pada bagian kedua yaitu nomor 21 sampai dengan nomor 35. Pada latihan soal ini sudah kami lengkapi dari soal, kunci jawaban, dan yang paling penting adalah pembahasan. Semuanya akan memudahkan siswa untuk memahami dalam menyelesaikan soal. Langsung saja mari kita mulai kelanjutannya, yaitu untuk nomor 21. Pernyataan yang benar tentang trafo adalah, pembahasannya ini ya. Pernyataan yang benar tentang trafo ya, jawaban yang bisa benar itu bisa C dan D. Karena apa? Dengan penjelasan sebagai berikut ya. Ini yang C itu ini ya, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, maka arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Ini juga benar. Kemudian yang D, jika arus primer lebih besar dari arus sekunder, maka trafonya merupakan jenis trafo step down atau penurun tegangan. Ini juga benar ya. Konsep dasar untuk transformator ideal yaitu daya primer sama dengan daya sekunder atau PP sama dengan PS ya, dimana VP kali IS sama dengan VS kali IS ya. V itu adalah tegangan dan I adalah kuat arus ya. P sendiri adalah V kali I, sehingga VP per VS sama dengan IS per IP ya. Jika VP lebih besar daripada VS, maka arus sekunder itu lebih besar daripada arus primer. Jawaban C benar. Jika arus primer lebih besar daripada arus sekunder, maka tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Ini juga benar karena sebagai transformator step down. Jadi jawaban D juga benar. Jadi jawabannya bisa C, bisa D. Nomor 22 ya. Sebuah trafo efisiensinya itu 80%. Daya primernya atau PP-nya ya itu 500 watt. Daya sekundernya berapa? Yang ditanya adalah PS. Nah, diketahui efisiensinya 80%. Daya primernya atau P primer sama dengan 500 watt. Ditanya daya sekunder. Langsung ya dimasukkan ke dalam persamaan efisiensinya atau rumus efisiensinya. Besar daya sekunder bisa dicari dengan menggunakan rumus ya. Efisiensi sama dengan P sekunder per P primer kali 100%. Sehingga kita masukkan, diketahui 80% sama dengan P sekunder per 500 P primer per 500 watt kali 100%, sehingga 0,8 sama dengan P sekunder per 500 watt. Sehingga P sekunder adalah 0,5 kali 500 watt. Ketemu berapa ini? 400 watt. Jadi daya sekunder atau P sekunder trafo tersebut adalah 400 watt. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 23. Arus primer berarti IP ya, sebuah trafo adalah 3,5 ampere. Jika jumlah lilitan atau NP sama dengan 120 dan NS-nya 42, maka besarnya arus sekunder adalah
Nah, diketahui arus primernya 3,5 ampere, lilitan primernya 120, lilitan sekundernya 42. Ditanya arus sekunder, kita jawab, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Arus sekunder per arus primer sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Lilitan arus sekunder per 3,5 sama dengan 120 per 42, sehingga arus sekunder sama dengan 120 kali 3,5 per 42, ketemu 10 ampere. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 24. Produk berikut yang dibuat dengan bantuan bakteri adalah, jawabannya adalah yogurt. Bakterinya yaitu Lactobacillus bulgaricus. Kemudian nomor 25, berikut ini yang bukan termasuk bioteknologi adalah, bioteknologi itu memanfaatkan mikroorganisme. Di antara opsi ini yang tidak memanfaatkan mikroorganisme adalah C ya, yaitu okulasi. Jadi jawabannya adalah C. 26. Adonan roti yang sudah diberi kamir atau Saccharomyces cerevisiae harus ditutup rapat dengan tujuan, jawabannya adalah B ya. Adonan roti yang sudah diberi kamir atau Saccharomyces cerevisiae harus ditutup rapat dengan tujuan agar kamir melakukan respirasi anaerob yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah B. 27. Pernyataan berikut yang sudah sesuai dengan dampak positif pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan adalah, jawabnya adalah C ya, rekayasa genetika pada tanaman tebu dengan memanfaatkan bakteri E. coli untuk menghasilkan tanaman tebu tahan lahan kering. Jawabannya adalah C. 28. Pembuatan tempe merupakan contoh bioteknologi konvensional. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai dengan menggunakan bantuan jamu rhizopus. Manfaat yang didapat dari penerapan bioteknologi tersebut adalah, jawabannya adalah B, yaitu menambah nilai gizi atau meningkatkan nilai gizi. Jawabnya B. 29. Pemanfaatan mikroorganisme Acetobacter-Sillinum dalam proses pembuatan nata ya, dari bahan air kelapa berfungsi untuk, ya jawabannya adalah ini A ya, mengubah zat gula menjadi selulosa ya. Pada proses pembuatan sari kelapa atau biasa disebut dengan nata de coco diperlukan mikroorganisme Acetobacter-Sillinum ya, yang berfungsi mengubah gula menjadi serat atau selulosa. Jawabannya adalah A, nomor 30. Mikroorganisme berikut yang menghasilkan antibiotik adalah, jawabannya adalah ini D ya, Penicillium notatum ya. Mikroorganisme yang menghasilkan zat antibiotik, kalau bakteri contohnya adalah bakteri Bacillus dan Streptomyces. Kalau jamur adalah Penicillium notatum dan Cephalosporium ya. Antibiotik sendiri adalah senyawa yang menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Contoh antibiotik adalah penicillin yang diproduksi oleh Penicillium notatum. Jawabnya adalah D. 31. Berikut ciri-ciri bioteknologi modern kecuali. Nah, ciri bioteknologi modern adalah penggunaan plasmid, memanfaatkan enzim, memanfaatkan prinsip ilmiah, menggunakan alat yang canggih dan modern, menggunakan teknik rekayasa genetika, dalam pembuatannya membutuhkan keahlian khusus. Nah, yang tidak ciri dari teknologi itu ya, bioteknologi tradisional itu D ya, belum mengenal pemanfaatan enzim. Jadi jawabannya D.
Sekarang 32. Reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi seperti pada pembuatan tape adalah, jawabannya adalah C, di mana glukosa dengan peristiwa anaerob diperam ya, berubah menjadi CO2 dan alkohol plus energi ya. Itu jawabannya C. 33. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah salah satunya bisa dengan pengembangan cloning, yaitu apa? Cloning tapi di bidang peternakan ya, kalau untuk manusia tidak boleh. Karena tujuan cloning di bidang peternakan itu menghasilkan individu yang memiliki sifat yang sama dengan induknya ya, terutama untuk memperbanyak hewan dan tumbuhan langka. Itu sekarang nomor 34. Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan, akan tetapi juga berdampak tidak baik bagi manusia. Berikut ini yang bukan dampak buruk dari bioteknologi adalah D ya, karena ini yang bagus, yang lainnya negatif ya. Jadi jawabannya D, yaitu menciptakan hasil pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Contohnya tempe. Ketika kedelai itu susah dicerna karena molekulnya masih sederhana, tetapi ketika menjadi tempe itu lebih cepat diserap oleh tubuh karena molekulnya menjadi molekul yang kompleks. Nomor 35. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut, nah ini ya, pembuatan insulin itu dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, yang disebut dengan rekayasa genetika yang menggunakan teknologi plasmid untuk menghasilkan insulin. Insulin sendiri adalah untuk mengobati orang yang kena diabetes mellitus ya, seperti itu. Nah, ternyata pembahasan untuk latihan soal penilaian tengah semester genap untuk kelas 9 SMP semester 2 dari nomor 21 sampai dengan 35 sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi siswa kelas 9 SMP, dan saya di sini mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses semua buat siswa-siswa kelas 9.